sistem, yaitu kode yaitu kode resmi yang digunakan untuk menentukan, produk yang dikirim pada catatan ekspor PT Tokopedia Lestari. Sekarang sudah 9 bulan sejak Februari 20 dan kita belum mendengar lagi tindak lanjut mengenai, laporan atau temuan ini. Kemudian kami CSO dari Koalisi Pajak Berkeadilan berinisiatif menyusun technical report yang pada siang ini kami sampaikan melalui konferensi pers untuk memberikan penjelasan teknis mengenai hal ini dan lebih spesifik dari laporan media di Februari lalu. Selain itu, dalam laporan ini kami juga menambahkan informasi dugaan praktek serupa oleh perusahaan pulp lainnya, yaitu April Group di Riau. Saya selanjutnya memberikan penjelasan. Selanjutnya rekan saya dari Agung dari FPI akan memberikan penjelasan mengenai industri pulp. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bona atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan di rumah masing-masing melalui kanal YouTube. Ya, next slide, Mas. Ya, di sini saya akan coba memaparkan terkait tadi sudah dibuka oleh Mas Bona. Sekarang kita masuk ke apa sebenarnya peran Indonesia di industri pulp sendiri. Secara global, Indonesia saat ini masuk ke dalam peringkat 10 terbesar pengekspor pulp dunia dengan kapasitas produksi mencapai 11 juta ton per tahun yang menghasilkan ekspor senilai lebih dari 2 miliar US dollar. Sedangkan untuk industri kertas sendiri secara global kita sekarang ada di urutan ke-6 dengan kapasitas produksi sekitar 16 juta ton dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 7 miliar US dollar. Lanjut, Mas. Ya, jika kita tarik ke belakang apa itu pulp dan bagaimana industri pulp itu bisa menghasilkan bubur kayu, sebenarnya itu berasal dari hutan-hutan tanaman industri yang sudah memiliki izin dari puluhan tahun yang lalu, di mana memang jika kita melihat perkembangannya berdasarkan peraturan yang ada, kurang lebih memang perizinan di sektor HTI ini sangat lama ya. Bahkan di peraturan yang di 2002 itu bisa mencapai 100 tahun. Meskipun di peraturan yang terbaru untuk sektor HTI ini di tahun 2008 melalui PP 3 2008 itu masih hampir sama, di mana izin pertama itu dapat diperpanjang 1 kali, dari yang pertama 60 tahun dan diperpanjang 1 kali 35 tahun. Jadi hampir 100 tahun juga. Jadi sebenarnya ini sangat sangat rakus ruang dan menghabiskan banyak lahan di Indonesia. Lanjut, Mas. Ya, masih terkait dengan soal industri pulp. Di mana dari sekian banyak izin HTI sekitar 11 juta hektar dan 3,7 juta hektarnya itu adalah pemasok ke industri pulp yang ada di Indonesia, di mana dari luasan tersebut itu sama saja dengan 52 kali luas Singapura. Bisa kita bayangkan sangat luas sekali industri pulp yang disuplai dari HTI ini. Lalu kita tahu juga bahwa HTI yang menyuplai pulp tentunya itu juga merupakan pendorong terbesar adanya deforestasi di Indonesia, di mana FPI sendiri mencatat jika dari periode 2000 sampai 2009 itu ada sekitar masih 1 juta hektar deforestasinya, lalu memang kesini semakin turun, 2009-2013 itu sekitar 400.000 dan di 2013-2017 itu masih ada sekitar 300.000 hektar yang terdeforestasi akibat ini HTI. Lalu sekarang juga dari 2 perusahaan yang kita riset dari laporan ini di TPL April itu kurang lebih kedua HTI itu memproduksi kayu akasia dan eukaliptus. Lalu kita tahu juga bahwa mayoritas lahan-lahan yang tempat HTI itu berdiri itu merupakan daerah gambut yang sangat tinggi resiko emisi karbonnya. Lalu juga di lokasi tersebut juga memiliki tingkat resiko kebakaran yang sangat tinggi. Lalu juga tidak lupa pula bahwa di lokasi-lokasi tersebut juga sangat rawan terhadap adanya konflik antara perusahaan dan masyarakat.
Silakan Mas lanjut. Ya, nah ini sebenarnya yang tadi, bisa dibilang, inti dari temuan dari laporan-laporan teman-teman di Indonesia Leaks maupun di riset ini, di mana ada perbedaan, 2 jenis pulp yang, diproduksi di Indonesia, di mana yang pertama itu pulp grade kertas atau biasa disebut itu BHKP, dan juga pulp larut atau dissolving pulp. Di mana dari kedua jenis pulp ini yang pertama membedakan yang yaitu terkait HS code-nya atau kode ekspornya, di mana untuk, pulp grade kertas memiliki HS code 4703, sedangkan untuk pulp larut itu memiliki HS code 4702. Lalu, perbedaannya, apa sebenarnya? Ya, yang paling utama yaitu dari kegunaannya. Untuk pulp kertas tentu saja itu digunakan untuk kertas dan tisu, namun untuk, pulp larut atau dissolving pulp ini, bisa untuk campuran tekstil dan juga, perlengkapan medis. Nah, untuk, produsennya sendiri sebenarnya sampai tahun 2016 di Indonesia hanya ada 1 kilang yang, bisa memproduksi, pulp larut atau dissolving pulp, yaitu milik, TPL, di Sumatera Utara. Sedangkan, setelah tahun 2016, RAPP juga, mampu memproduksi, pulp jenis larut ini. Lalu juga, dari segi harga yang pasti, pulp jenis larut memiliki, harga yang lebih tinggi di pasaran daripada pulp jenis, grade kertas. Lanjut, Mas. Ya, ini adalah, rincian kapasitas produksi yang dimiliki oleh, PT TPL, di mana seperti yang saya bilang tadi, TPL mampu memproduksi kedua jenis pulp, baik itu pulp larut maupun pulp grade kertas, yang mana pada sebelum 2016, mereka sudah mampu, memproduksi duanya, 180.000 ton untuk, dissolving pulp dan 240.000 ton, untuk, pulp grade kertas. Sedangkan di next selanjutnya. Ya, sedangkan, April baru pasca tahun 2016 mereka mampu memproduksi pulp jenis larut, bahkan lebih besar dari kapasitas TPL, lebih dari 500.000 ton per tahun. Oke, lanjut. Ya, ini adalah peta gambaran lokasi di mana, produksi pulp di Indonesia dari kedua riset ini diteliti. Yang pertama Toba Pulp di Sumatera Utara, lalu RAPP itu kilangnya di Pangkalan Kerinci, dan, pulp-pulp inilah yang akhirnya diekspor ke Makau, yang tujuannya ke perusahaan-perusahaan, afiliasi mereka di Sateri yang ada di Hong Kong. Mungkin itu dari saya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh, Mbak Mona ya. Silakan Mbak Mona. Ya, makasih Agung. Next. Lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang Agung, bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen pulp larut terbesar di dunia. Namun jika kita lihat data ekspor dari Indonesia ke Tiongkok tahun 2007-2018, terdapat perbedaan yang sangat besar. Di mana dari sekitar 12 tahun ini, BPS Indonesia mencatat ekspor pulp larut Indonesia sekitar 400.000 ton, namun yang tercatat di Cina mencapai hingga 2 juta ton. Dan bahkan untuk beberapa tahun tidak ada laporan sama sekali bahwa Indonesia mengekspor pulp larut ke Tiongkok. Nah, apa yang terjadi di balik ini, inilah yang akan dibahas lebih lanjut di dalam laporan ini. Next. Lanjut. Sebelumnya. Nah, ya. Nah, untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab perbedaan data tersebut, kami menggunakan beberapa laporan baik di tingkat perusahaan, di tingkat negara, dan juga di tingkat pengiriman per bulannya. Untuk di perusahaan, kami menggunakan data dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang menjadi dianalisis dalam laporan ini, yaitu PT TPL dan juga laporan dari Sateri Holding Limited. Nah, dokumen lainnya seperti dokumen keterangan informasi publik yang didapat dari beberapa media,
Nah, sementara untuk di tingkat negara, di Indonesia kami melakukan permintaan data dari Badan Pusat Statistik, yang mana data ini diverifikasi dari data ekspor Kementerian Perdagangan. Nah, untuk data Cina sendiri, data impornya, baik untuk kuantitas maupun dari harganya, kami menggunakan data UN Comtrade. Untuk data di tingkat pengiriman, kami menggunakan invoice dari Sistem Informasi Legalitas Kayu yang dikelola oleh KLHK dan juga penyedia data perdagangan. Next. Nah, ini contoh salah satu invoice pengiriman dari TPL ke perusahaan terafiliasi di Makau, yaitu DP Makau. Nah, di sini disebutkan bahwa TPL mencatatkan produk yang diekspor ke Cina sebagai produk pulp kelas larut dan kode HS 4703, di mana mereka biasa menyebut dengan tobacco eucalyptus pulp. Namun, berdasarkan temuan kami, penelusuran kami, ternyata produk ini dicatat di Cina sebagai pulp kelas larut dengan kode HS 4702 dengan harga yang jauh lebih tinggi. Next. Lanjut. Nah, saya menganalisis data di tingkat negara, kami juga menganalisis data di tingkat pengiriman. Sebagai contoh, tahun 2010 bulan September, TPM melakukan ekspor pulp kelas kertas senilai 500.000 US dollar, namun tercatat di Cina senilai 1,6 juta US dollar dengan volume yang persis sama hingga ke kilogramnya. Nah, sementara DP Makau sebagai perusahaan terafiliasi TPL mendapatkan total keuntungan kotor hingga mencapai 60% dari total penjualan setelah ada penyesuaian dari nilai FOB ke CIF. Next. Lanjut. Guntur. Nah, sebelumnya. Nah, kami juga melakukan analisis statistik untuk ekspor yang tercatat di TPL sebagai tobacco eucalyptus pulp ini, sementara di Cina tercatat sebagai pulp kelas larut. Nah, sini terlihat dari garisnya bahwa kedua produk yang dilaporkan berbeda ini sebenarnya memiliki korelasi yang sangat tinggi. Terlihat dari naik turunnya produk itu persis sama. Nah, next. Nah, perbedaan kedua produk ini juga berdampak pada adanya perbedaan harga yang dilaporkan. Misalnya, sementara TPL melaporkan produk kelas kertasnya dengan harga rata-rata mungkin sekitar Guntur, dengan harga sekitar 400 US dollar, sementara perusahaan Prima terakhir menjual DP Makau menjual produk ini ke perusahaan akhirnya dan harga sekitar paling tinggi mencapai 1.600 US dollar per ton. Nah, range terdapat perbedaan harga yang cukup tinggi antara pulp kelas kertas dan pulp kelas larut mencapai 200 hingga 1.200 dolar per tonnya. Next. Lanjut. Nah, selanjutnya mengenai relasi perdagangan antara DP Makau, TPL, dan perusahaan afiliasi seperti Sateri akan dijelaskan oleh Bang Gun dari TUK Indonesia. Terima kasih Mbak Mona. Saya Edi Sutrisno dari Transformasi untuk Keadilan Indonesia atau TUK Indonesia. Kali ini saya coba untuk menunjukkan relasi pasar dan aktor dari pasar pulp yang diproduksi oleh TPL dan siapa sebenarnya penikmat dari relasi pasar ini. Dari slide ini terlihat ada dua periode waktu, yakni Desember 2007 sampai dengan September 2010 dan Oktober 2010 sampai dengan 2014. Sejak akhir 2007, DP Makau berperan sebagai agen pemasaran utama penjualan pulp larut TPL kepada pasar internasional. Di sini DP Makau masih menjadi milik Sateri atau Sateri pabrik Sateri,
sebelum dilepas, mereka tercatat sebagai pembeli utama, tercatat sebagai pembeli pulp dari TPL dan kemudian menjualnya kepada konsumen satria di pasar internasional, terutama di Tiongkok. Tetapi pada tahun 2010, setelah September 2010, DP Makau kemudian dijual oleh Satri, tetapi pemiliknya masih juga pemegang saham yang sama dengan pemegang saham Satri sebelumnya. Di sini DP Makau setuju menjual pulp larut yang dibelinya dari TPL kepada SC Internasional yang ada di Makau juga, satu anak perusahaan yang sepenuhnya adalah milik Satri dengan komisi 2%. Ini secara tetap gitu ya. Dan ini selanjutnya dari SC Internasional ini kemudian dijual kepada market internasionalnya. Nah, dari tabel ini tentu kita ada pertanyaan, siapa sebenarnya TPL, siapa DP Makau, dan siapa sebenarnya SC Internasional Makau. Next. Ya, untuk melihat siapa pengendali utama atau siapa beneficiaries ownership dari perusahaan yang ditelusuri ini, tentu kita menggunakan laporan resmi dari perusahaan, khususnya laporan keuangan yang telah diaudit. Dari grafik ini, dari gambar ini, jelas sekali bahwa Sukanto Tanoto dan keluarganya ini menguasai saham TPL kurang lebih 92,42% melalui melalui Pinnacle Company, kemudian DP Makau dikuasai juga oleh Sukanto Tanoto melalui Eden Hall Limited, kemudian Sukanto Tanoto juga menguasai pabrik Sateri kurang lebih 100% melalui Gold Seal Holding Limited gitu ya, yang terdaftar di Pulau Cayman. Next. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di atas, bahwa tentu kita menggunakan laporan keuangan audit yang telah dipublikasikan oleh korporasi tersebut. Jika kita melihat dari prospektus Sateri tahun 2010 yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong, ini memberikan banyak data tentang pemegang saham atau siapa pengendali, serta hubungan pasar, volume, nilai, dan margin keuntungan dari pulp yang diproduksi oleh Tebal Pulp dan menjualnya yang dijual melalui DP Makau. Di sini jelas terlihat mereka mengakui sekali bahwa perusahaan yang namanya Satri ini ultimate shareholders-nya adalah Sukanto Tanoto, di mana mereka juga menjelaskan bahwa TPL, DP Makau, serta SC Internasional Makau ini masih dikuasai oleh ultimate shareholders yang sama, dalam hal ini adalah Sukanto Tanoto. Next. Masih dalam laporan yang sama, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa DP Makau ini sebelumnya dikuasai oleh Sateri yang kemudian pada September tanggal 30 di tahun 2010 ini kemudian dilepaskan oleh Sateri kepada Blue Dot yang notabene ini juga satu perusahaan yang masih dikontrol oleh shareholders yang sama. Dalam hal ini adalah shareholders Sateri. Next. Ya, maaf. Kemudian di sini juga terlihat jelas bahwa SC Internasional Makau ini jelas-jelas adalah milik dari keluarga Sukanto Tanoto, dia yang dikuasai melalui Gold Seal Holding Limited yang terdaftar di Cayman Islands. Ini lagi-lagi dijelaskan dalam grafik ini, dalam struktur ini, 100% saham dari SC Internasional Makau dikuasai oleh keluarga Sukanto Tanoto dan Sukanto Tanoto sendiri. Next. Tentu ada pertanyaan, bagaimana dengan DP Makau dan Toba Pulp dan siapa Eden Hall gitu ya? Ada dalam pengumuman publik ya oleh TPL di bulan November 2017, lagi-lagi di sana ditunjukkan secara jelas ya bagaimana relasi antara TPL dan DP Makau. Lagi-lagi ini dikuasai oleh satu perusahaan, dalam hal ini adalah Eden Hall Limited yang keduanya 100% sahamnya dikuasai secara langsung. Next. Nah, jika kita cermati lagi, tadi pengumuman pada tahun 2017 dan kita cermati lagi laporan tahun 2018 yang mereka publikasikan pada tahun 2019, lagi-lagi di sana TPL menegaskan kembali ya bahwa TPL, DP Makau, termasuk RGE atau kita kenal dengan Raja Garuda Emas, ini merupakan satu perusahaan yang dikuasai oleh satu orang, dari satu keluarga, dalam hal ini adalah Sukanto Tanoto dan keluarganya, gitu ya.
dari rantai pasar ini jelas siapa sebenarnya penikmat utama dari bisnis ini, yakni keluarga Sukanto Tanoto. Nah, terkait dengan pajak, saya akan serahkan kepada Hera. Silakan, Mbak Hera. Terima kasih Mas Edi atas kesempatannya. Jadi untuk kali ini saya akan mendiskusikan potensi kehilangan pajak pada ekspor pulp larut di Indonesia, khususnya pada tahun 2007 sampai 2016. Grafik pada slide ini menunjukkan estimasi distribusi harga per ton rata-rata pulp larut TPL pada 2007 sampai 2016. Data harga ekspor rata-rata tahunan ini diperoleh dari laporan tahunan PT TPL Toba Pulp Lestari, dan harga impor rata-rata tahunan diperoleh dari data UN Comtrade. Kemudian estimasi biaya pengangkutan didasarkan pada data Fast Market RISI. Kemudian untuk asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih, dan komisi pemasaran sebesar 2%. Berdasarkan grafik ini, kita ambil contoh misalnya pada tahun 2011, PT TPL hanya mendapatkan sekitar 530 US dollar untuk setiap penjualan 1 ton pulp larut. Bisa dilihat di bar yang berwarna biru. Jadi angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga rata import dari laporan UN Comtrade yang mencapai 1.700 US dollar per ton pulp larut. Sehingga dalam kasus ini DP Macau sebagai agen pemasaran mendapatkan spread atau keuntungan kotor sekitar 1.080 US dollar untuk jasa pemasaran. Itu pun setelah dikurangi komisi, asuransi, dan biaya pengangkutan. Bisa dilihat di bar yang berwarna merah. Jadi kalau kita perhatikan, angka ini hampir 2 kali lipat dari harga yang diterima TPL. Padahal kita tahu sendiri bahwa TPL adalah perusahaan yang telah memproduksi pulp larut tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi grafik ini menunjukkan estimasi total nilai ekspor pulp larut oleh PT TPL ke Tiongkok, sama itu pada tahun 2007 sampai 2016. Untuk sumber data yang digunakan juga sama grafik ini dengan grafik pada slide sebelumnya. Secara sederhana, total nilai ekspor dihitung dengan cara mengalihkan antara volume ekspor dengan harga ekspor maupun harga impor, termasuk mengalihkan volume ekspor dengan biaya-biaya lainnya. Kembali kita lihat sebagai contoh pada tahun 2011. Jika mengikuti harga ekspor pada laporan TPL, maka estimasi total pendapatan TPL adalah sekitar 91,2 juta US dollar. Sedangkan estimasi spread atau keuntungan kotor yang diterima oleh DP Macau mencapai 155 juta US dollar. Jika kita menggunakan data dari UN Comtrade, bisa dilihat di bar berwarna merah dan berwarna biru. Yang mana bar warna biru menunjukkan pendapatan dari PT TPL, sedangkan yang berwarna merah itu menunjukkan estimasi spread atau keuntungan kotor yang diterima oleh DP Macau. Boleh ke slide selanjutnya? Terima kasih. Jadi dari grafik yang telah saya tunjukkan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa secara total sepanjang tahun 2007 sampai 2016, laba bersih PT TPL adalah 45 juta dolar US. Sedangkan DP Macau memperoleh total spread atau keuntungan kotor sebesar 426 juta US dollar, atau ini setara dengan 4,23 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan, ini 10 kali lipat
net profit yang didapatkan oleh TPL. Dan angka ini jauh di atas komisi 2% yang sewajarnya diterima oleh agen pemasaran. Kemudian dengan adanya afiliasi antara PT TPL dan DP Makau, maka ada indikasi terjadinya profit shifting melalui pengaturan harga atau transfer pricing dalam ekspor pulp larut. Dengan kata lain, bagian keuntungan kotor DP Makau sebesar 426 juta US dollar seharusnya diterima atau masuk dalam pencatatan di PT TPL. Dan jika kita merujuk pada tarif PPh badan yang berlaku pada tahun 2007 sampai 2016, itu kisarannya antara 25% sampai 30%, maka potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia mencapai 108 juta US dollar atau sekitar 1,07 triliun rupiah. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk laporan lebih rincinya bisa dilihat di laporan kami. Dan ini merupakan tabel produksi dan penjualan pulp, laba bersih, dan pajak penghasilan dari PT Toba Pulp pada tahun 2007-2016. Jadi jika kita sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, ada indikasi potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia sekitar 1,07 triliun rupiah atau 108 juta US dollar. Tapi pada kenyataannya, sesuai dengan laporan keuangan PT TPL, mereka hanya membayar pajak sebesar 15 juta US dollar sepanjang 2007 sampai 2016. Ini bisa dilihat tadi salah satunya dikarenakan ada indikasi profit shifting sehingga laba bersih PT TPL cenderung lebih rendah dari seharusnya. Sebagai contoh, pada tahun 2007 laba bersih berada di bawah standar minimum pungutan pajak sehingga pajaknya di sana 0% yang tercatat di sana. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Mona untuk mendiskusikan data perdagangan pulp larut pada tahun 2016 sampai 2018. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Hera. Lanjut, Mas Guntur. Nah, setelah tadi sebelumnya dipaparkan mengenai perbedaan data dari tahun 2007 sampai 2016, ternyata perbedaan data ekspor pulp larut Indonesia dan Cina ini berlanjut hingga tahun 2018. Bahkan dari 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nah, sebenarnya pada tahun 2017 TPL sudah mulai melaporkan jumlah produksi pulp larutnya di laporan perusahaannya. Namun meskipun demikian ternyata masih terdapat gap yang sangat besar. Nah, sementara TPL sendiri produksi atau kapasitas produksi dari pabriknya untuk pulp larut ini tidak lebih dari biasanya sekitar 210.000 ton per tahunnya. Nah, apa yang menjadi penyebab masih tingginya gap ini? Next. Nah, berdasarkan penelusuran kami menemukan bahwa semenjak tahun 2016 sampai 2018, ternyata TPL selaku perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yaitu April, juga mulai memproduksi pulp larut. Bahkan hingga tahun 2018 mencapai 500.000 ton. Angka ini kami dapatkan dari sumber internal April sendiri. Namun meskipun April menyatakan telah memproduksi pulp larut sejak 2016, jika kita lihat lagi ke slide sebelumnya, ternyata di BPS tidak ada sama sekali mencatat adanya pulp larut yang diekspor dari pelabuhan buatan milik April. Next. Nah, di sini kami kemudian melakukan estimasi berapa sebenarnya penerimaan yang diterima oleh April dibandingkan dengan perusahaan afiliasinya. Yang mana April pulp larutnya ini diekspor ke pembeli akhir namun melalui perusahaan perantara yang ada di Makau, Singapura, dan Malaysia.
Ini terlihat misalnya untuk tahun 2016, April menjual per tonnya untuk pulp larut itu seharga $400. Namun perusahaan terafiliasi yang terdaftar di Makau dan beberapa negara lainnya menjual produk tersebut kepada pembeli akhir sekitar $900. Terdapat gap yang sangat banyak, dan yaitu yang merah itu spread-nya itu dinikmati oleh perusahaan terafiliasi yang tidak terdaftar di Indonesia. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini kami mau coba menghitung berapa sih total nilai pulp larut April yang tidak didaftarkan atau yang tidak dilaporkan di Indonesia. Karena kami mencurigai bahwa April melakukan praktek yang hampir sama dengan TPL sejak tahun 2016. Di sini terlihat nilai ekspornya semakin tinggi dari tahun ke tahun, dan spread yang diterima oleh perusahaan terafiliasi April juga semakin tinggi. Misalnya untuk tahun 2016, spread yang diterima oleh perusahaan terafiliasi itu sekitar $30 juta, hampir sama dengan yang diterima oleh April selaku produsennya. Nah, next. Lanjut. Boleh. 3,35 triliun. Nah, hal ini berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara Indonesia sekitar 838 miliar dari pajak penghasilan badan. Nah, selanjutnya next. Ya, ini akan dijelaskan oleh bagian rekomendasi akan dijelaskan oleh Ferdian dari TI. Jadi untuk merangkum seluruh temuan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Koalisi Forum Baja Berkeadilan, sebenarnya seluruh negara sudah menyadari bahwa salah satu kejahatan yang bisa dibilang rutin dilakukan oleh perusahaan multinasional itu melakukan praktik profit shifting melalui transfer pricing, yaitu relasi antara perusahaan yang memiliki hubungan struktural. Jadi untuk mencegah hal tersebut, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD itu dia sudah bersepakat menyusun action plan mengenai pencegahan base erosion profit shifting. Dan salah satu metode pencegahan yang disepakati adalah kewajiban untuk melaporkan country by country report. Jadi di sini perusahaan multinasional dia itu harus transparan melaporkan seluruh pendapatannya, penghasilan kena pajaknya, belanja modalnya berapa, dan juga jumlah karyawannya per negara di mana dia beroperasi. Jadi nggak bisa lagi ada peraturan yang terkonsolidasi. Di Indonesia sendiri regulasi seperti ini sudah diadopsi melalui PMK nomor 213 tahun 2016 mengenai dokumen-dokumen yang perlu disimpan mengenai praktik transfer pricing. Next. Nah, di sini berdasarkan rekomendasi kami, berhubung kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan grup, kami menyarankan kepada Dirjen Pajak agar segera mengaudit laporan keuangan PT Tobacco Bestari tahun 2007 sampai 2016 dan juga perusahaan April Group yang terlibat dalam rantai nilai produksi hingga ekspor pulp larut. Keduanya untuk memastikan apakah penghasilan kena pajaknya telah dilaporkan secara jujur dan akurat. Selain itu juga berkaitan dengan kewajiban pelaporan country by country report yang sudah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 2016 dan juga mulai efektif di tahun 2017, maka pemerintah yang seharusnya sudah memegang data country by country report atau laporan per negara dari perusahaan multinasional, di sini khususnya April Group, harusnya sudah mulai memeriksa laporan per negara yang diserahkan oleh April Group kepada otoritas pajak
untuk menemukan petunjuk-petunjuk baru apakah ada praktik profit shifting yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut. Next, berikutnya Mas Guntur. Dan juga kami juga menyarankan kepada DJBC atau Bea Cukai untuk perlu menyelidiki praktik bisnis yang dilakukan oleh PT Tebabo Lestari dan April Group. Apakah kedua perusahaan tersebut sudah mencatat ekspor pulp dengan kode harmonasi sistem yang sudah benar, serta pelaporan harganya mencerminkan nilai sebenarnya dari produk yang dikapalkan atau sesuai dengan prinsip arm's length principle. Jadi berhubung yang dimanipulasi adalah data mengenai komoditas kayu yang sudah tersebar luas, nominalnya di pasar internasional, seharusnya negara tidak kesulitan untuk menentukan harga kewajarannya. Berbeda dengan intellectual property rights yang terkenal sulit untuk menentukan berapa nilai sewajarnya. Dan juga melihat bahwa pusat ekspor yang dilakukan oleh PT TPL dan juga April Group ini dilakukan di dua perusahaan, yaitu di Pelabuhan Belawan dan juga ini Pelabuhan Belawan ada di Sumatera Utara dan juga di Pelabuhan Buatan yang ada di Riau. Maka kami juga menyarankan agar petinggi DJBC melakukan penyelidikan terhadap kinerja pegawai yang ditempatkan di pos-pos di pelabuhan tersebut. Apakah ada dugaan korupsi atau sebaliknya, maka di sini DJBC pusat harus bergerak cepat untuk menyelidiki dugaan permainan antara DJBC di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Buatan di Riau dengan TPL dan April. Mas Guntur. Kemudian juga kami menyarankan kepada OJK sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perusahaan publik atau emiten. Di sini OJK harus memeriksa kembali laporan keuangan teraudit dan laporan lainnya yang disampaikan oleh PT TPL untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Jadi sekiranya apabila setelah OJK bekerja sama dengan beberapa lembaga yang disebutkan tadi ternyata ada kecurangan, seharusnya OJK sebagai pengawas emiten turut memberikan sanksi administratif yang telah diatur oleh peraturan OJK mengenai perusahaan terbuka atau emiten. Selain itu juga berdasarkan penelitian kami, ternyata PT TPL dan juga April Group dimiliki oleh perusahaan yang sama. Namun kita itu mendapatkannya melalui perlu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berserakan di negara soka pajak seperti Seychelles, BVI, Cayman Island, dan Macau. Padahal seharusnya di tengah-tengah semangat transparansi kepemilikan perusahaan, harusnya data kepemilikan siapa pemilik dari TPL dan April Group itu sudah jelas, langsung ultimate beneficial owner itu keluar nama Sukanto Tanoto. Namun sayangnya sekali lagi walaupun sudah ada inisiatif transparansi beneficial owner di pemerintah Indonesia, ternyata kami masih perlu mencari data ini di negara soka pajak. Next Mas Guntur. Ini juga rekomendasi kepada KPK. KPK juga penting bertindak untuk sebagai second layer untuk mengawasi praktik ekspor pulp larut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan juga apakah ada praktik transfer mispricing yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Selain itu juga KPK perlu mengawasi praktik pemberian sertifikasi Authorized Economic Operator terhadap PT April, karena di tengah-tengah semangat pemerintah yang memberikan kemudahan berusaha yang begitu besar kepada perusahaan, di sini dalam kaitannya perusahaan ekspor, pemerintah berupaya untuk menurunkan dwelling time melalui pemeriksaan dokumen dan juga pemeriksaan fisik yang minimal di perusahaan-perusahaan yang dianggap patuh oleh pemerintah. Di sini April sudah diberikan status sebagai automatic economic operator oleh pemerintah, dan seharusnya pemerintah itu tidak mengendorkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah diberi sertifikasi tersebut. Karena di sini sekali lagi kami menduga adanya manipulasi harmonasi sistem karena pemeriksaan fisik dan dokumen yang minim sekali dari pemerintah. Next Mas Guntur. Ini juga buat Kementerian Keuangan KPK. Di sini kita melihat bahwa secara umum
penting adanya kajian bersama multisektoral untuk mengidentifikasi apakah perusahaan-perusahaan tersebut yang ada di SD di Indonesia secara lazim mempraktikkan manipulasi faktur perdagangan atau trade misinvoicing dan juga praktik abusive transfer pricing. Terus juga ada juga data dari Ernst & Young bersama dengan KPK yang juga sebenarnya mencatat bahwa perusahaan di sektor SDA ini adalah perusahaan-perusahaan yang rentan melakukan praktik pencucian uang. Jadi di sini apabila pemerintah serius untuk menegakkan kepatuhan korporasi, seharusnya pemerintah itu mulai bergerak dari meningkatkan kepatuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam. Ya, sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Mary sebagai moderator. Ya, terima kasih Mas Yazid sebagai penutup presentasi sesi pertama kali ini dari tim peneliti yang membuat laporan dan mempresentasikan dengan sangat baik sekali kepada pemirsa semua yang ada di rumah. Jadi menarik sekali kalau kita lihat laporan ini ingin menyampaikan analisis secara mendalam kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tentunya lembaga-lembaga yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Yazid, baik lembaga di bidang penegakan hukum korupsi, baik lembaga di bidang keuangan maupun Kementerian Keuangan dan juga terutama lembaga yang mengampu soal perpajakan dan juga industri, ya tentunya yang berkaitan dengan industri pulp and paper dan juga industri logging ya. Dan di mana di dalam laporan ini ingin menyampaikan kepada pemangku kepentingan mengenai praktek pengalihan keuntungan atau profit shifting yang diduga terjadi pada industri pulp di Indonesia, di mana telah menghasilkan pemindahan laba, prakteknya berupa pemindahan laba yang terkena pajak atau taxable profit dalam jumlah besar yang dihasilkan di Indonesia ke salah satu negara suaka pajak. Kemudian di dalam laporan ini secara garis besar melakukan perbandingan data-data statistik perdagangan Indonesia dan Tiongkok yang menunjukkan ketidaksesuaian yang sangat besar perihal perdagangan pulp larut, khususnya pulp larut ya. Di mana kalau kita tahu pulp larut ini adalah sejenis bahan baku yang dipakai untuk proses pembuatan produk-produk tekstil. Kemudian data Bea Cukai Tiongkok di dalam Comtrade tersebut ini teman-teman memakai rentang time series 2007 sampai 2018. Sambil kita menunggu pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang sedang live saat ini, tadi ada beberapa yang bertanya mengenai siapa saja yang presentasi. Tadi sudah kita sebutkan. Di sini ada dari beberapa lembaga yang hari ini hadir. Tadi yang pertama ada Mas Bona, kemudian ada Mas Edi. Mas Bona ini dari Infit, kemudian ada Mas Edi dari Forest Watch Indonesia, dan ada Mbak Mona dari Auriga Nusantara, dan ada Mas Edi Sutrisno atau yang lebih beken dengan nama Mas Gun dari Transparansi untuk Keadilan, kemudian ada Mbak Herawati dari The Prakarsa, Perkumpulan Prakarsa, dan juga Mas Yazid dari Transparansi Internasional Indonesia. Itu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian laporan lengkap hari ini dua versi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dapat di-download di tadi sudah ditulis di sini di YouTube ya. Tapi saya bacakan memakai bit.ly _ mesin uang Makau ya, itu bisa dihafalin sangat gampang sekali jika ingin mendownload laporannya. Sembari kita ingin menunggu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan dan juga linknya tadi sudah ada di YouTube ya, dari yang disampaikan oleh kawan-kawan Auriga, dan saya tahu ada beberapa lembaga koalisi juga yang merelay streaming ini di YouTube kawan-kawan tersebut. Nah, pada intinya laporan ini mendokumentasikan dugaan pengalihan keuntungan penjualan oleh PT Toba Pulp Lestari yang mengoperasikan salah satu industri pabrik pulp di Sumatera Utara yang mampu memproduksi pulp larut maupun pulp kertas. Lalu apa yang terjadi? Selain misreporting atau
laporan yang under reporting atau yang berbeda datanya, juga di situ ada dugaan pengelabuan dari sisi harga karena berkaitan dengan perusahaan afiliasi. Nah, sudah ada pertanyaan dari Mas Hans Nicholas. Ini Mas ya, Mas atau Mister. Selamat siang. Saya mau tanya ke Mas Ferdian dari TIA, apa perusahaan-perusahaan ini sudah menyerahkan laporan negara? Ya, tadi mungkin maksudnya adalah country by country report. Dan apa ada cara bagi kita untuk mengakses laporan tersebut? Silahkan Mas Ferdian. Pertanyaannya, apakah country by country report yang sudah disampaikan perusahaan sesuai dengan ketentuan di mana Indonesia mewajibkan sejak tahun 2016 dan efektif 2017 yang Mas Yazid sebutkan tadi sudah bisa diakses oleh publik dan seberapa banyak perusahaan yang sudah melaporkan? Silahkan Mas Yazid. Halo, halo Mas Yazid, apakah bisa mendengar? Iya, halo. Oke, Mas Ferdian Yazid sepertinya terputus. Atau sinyal saya yang ada masalah? Halo? Oke, Mas Ferdian, untuk sementara ada gangguan, sembari kita menunggu beliau dari pertanyaan Mas Hans. Tadi dari panitia mohon menyampaikan nama, instansi, dan lembaganya sebelum mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui komen YouTube. Ya, Mas Yazid sudah tersambung. Ya, jadi halo Mas Hans. Jadi Indonesia sudah punya peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016 mengenai dokumen-dokumen apa saja yang harus disimpan terkait dengan kegiatan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nah, sayangnya di regulasi tersebut pihak-pihak yang dapat mengakses laporan per negara hanyalah otoritas pajak, sedangkan publik itu tidak diberi kesempatan untuk mengakses laporan tersebut. Ini juga semacam salah satu kelemahan juga dari PMK 213 2016 ini karena publik nggak bisa melakukan independent monitoring, jadi kita melalui lewat kasus TPL dan April ini coba test case agar Dirjen Pajak mengecek bagaimana sih CBCR atau laporan per negara yang dilaporkan oleh April dari tahun 2017 sampai 2018. Kalau sampai saat ini publik belum bisa, Mas. Ya, terima kasih Mas Yazid. Pada intinya publik belum bisa mengakses dan laporan project by project report atau country by country report ini baru bisa diakses oleh otoritas pajak dan Kementerian Keuangan terkait untuk tujuan tertentu. Ada lagi pertanyaan sembari kita menunggu lagi. Ada beberapa hal menarik dari temuan ini ya. Mengapa terjadi misreporting dan evidence apa yang dihadirkan oleh para peneliti di dalam laporan ini adalah antara lain terjadi salah lapor ya. Misreported jenis pulp yang diekspor dengan mengklasifikasi ekspor pulp larut sebagai pulp kelas kertas atau paper grade pulp ya. Jadi bergeser satu saja jenis barang ekspor dengan harga yang berbeda dilaporkan. Misalnya kita ekspor barang A dilaporkan sebagai barang B yang mirip-mirip dengan spesifikasi dua-duanya berasal dari pulp ya. Satu pulp larut dan satu pulp grade paper. Pasti grade-nya berbeda. Nah, persoalannya adalah paper grade pulp ini harganya lebih rendah daripada paper larut. Ya, di dalam kode HS-nya juga berbeda di dalam data statistik perdagangan. Dan ini teman-teman melihat dari laporan keuangan perusahaan, yaitu perusahaan TPL, dan kemudian dibandingkan dengan data-data yang ada di UN Comtrade, ternyata berbeda harganya.
Dan perbedaan harga yang dilaporkan oleh perusahaan dari hasil penjualan kepada perusahaan afiliasinya di Makau ini menyebabkan keuntungan perusahaan yang dihitung di laporan keuangannya menjadi kecil, ya, dan kemudian pajak yang dibayarkan kepada negara juga berkurang atau menjadi kecil. Inilah yang disebut dengan menurunkan, ya, nilai dari penghasilan kena pajak dan patut diduga terjadi pengalihan profit, ya, profit shifting. Baik, kita lihat kembali apakah sudah ada komen dan juga pertanyaan. Baru ada komen dari Mas Hendri Roris, ya, tapi ini mungkin berkaitan dengan sektor lain, tapi oke, boleh kita bacakan sedikit. Modusnya mirip banget, mirip dengan manipulasi kode HS impor baja dari Cina ke Indonesia. Ini komentarnya juga, dan yang lain-lain mengatakan pemainnya mirip-mirip juga. Sembari menunggu pertanyaan, kita hari ini maksimal akan sampai jam 2. Jika memang tidak banyak ada pertanyaan, maka kita meminta semua untuk membaca laporannya dan bisa kita tutup sampai 2:30 saja, ya, 30 menit ke depan. Jadi bagi kawan-kawan yang bisa mendownload laporannya dan sudah mendapatkan summary-nya, ada juga siaran pers yang dikirimkan oleh kawan-kawan koalisi kepada media setelah acara ini. Nah, selain tadi dengan dengan terjadinya salah reporting dengan spesifikasi barang bahan baku pulp yang berbeda, kemudian dengan harga penjualan di mana standar penjualan dari pulp satunya itu lebih kecil daripada yang lainnya. Dan laporan ini menghitung adanya pengaturan pengalihan keuntungan yang patut diduga dilakukan oleh TPL yang secara buku berakibat terjadinya understating atau dengan nilai yang lebih rendah dari pendapatan perusahaan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Berapa nilainya? Itu sekitar 4,23 triliun atau sekitar 426 juta. Kira-kira 4,23 triliun itu kalau dipakai untuk mengatasi COVID atau dipakai untuk membeli APD atau memberikan bantuan prakerja kepada masyarakat yang sekarang sedang kehilangan pekerjaan, kita bayangkan ada berapa kepala keluarga yang terselamatkan dan berapa masyarakat yang termanfaatkan dari dana pajak yang diduga, ya, dilakukan hilang dari potensi perpajakan Indonesia karena profit shifting, sekitar 4,23 triliun nilainya. Itu dalam rentang waktu 2007 dan 2016. Tapi tadi di presentasi Mbak Mona, setelah dicek, setelah 2016 masih terjadi pola yang mirip, ya, masih terjadi misreporting dan nilainya juga semakin naik. Jadi potensi setelah temuan ini 2016, maka tahun berikutnya bisa patut diduga juga terjadi motif yang sama. Baik, kita cek kembali. Di sini sudah ada link mengenai siaran pers, ya, untuk statement media. Jadi di forum ini jangan saya yang dikutip, tapi siaran persnya, karena di situ ada data-data yang lebih lengkap. Saya hanya menyarikan dari peneliti-peneliti kita hari ini. Nah, kemudian secara hipotetik, ya, apabila terhadap penghasilan sebesar itu dikenai pajak penghasilan, ya, PPh, sesuai tarif yang berlaku, ya, di tahun temuan laporan ini yang berkisar antara 25-30% pada periode tersebut, pemerintah semestinya bisa mendapatkan penerimaan negara sekitar 1,07 triliun. Jadi ini potensi pajaknya yang hilang atau sekitar 108 juta US dollar, ya. Dan kemudian ada hal yang menarik terkait dengan korporasinya. Kita sambil cek dulu komennya. Mungkin beberapa presenter di sini ingin menambahkan atau mempertajam lagi bagaimana deskripsi kasus Makau ini, ya, dianggap sebagai mesin uang Makau, gitu, ya, dan di mana Makau ini adalah salah satu tax haven atau negara wilayah, ya, suaka pajak, ya, di mana terjadi perdagangan-perdagangan di sana dan juga beberapa perusahaan yang terregister di negara tersebut. Nah, April Group, ya, di dalam laporan presentasi kawan-kawan tadi adalah korporasi yang memiliki kesamaan pemilik manfaat atau beneficial owner dengan TPL, ya.
TPL ini Toba Pulp Lestari yang tadi beroperasi ya, yang mampu memproduksi pulp larut dan pulp paper grade yang ada di Sumatera Utara tadi, itu menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2016-2018 dan terdapat indikasi kuat bahwa sebagian besar diekspor ke pabrik afiliasinya di Tiongkok ya. Akan tetapi data perdagangan yang disediakan oleh BPS di Indonesia, Badan Pusat Statistik, tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh April. Bagaimana mungkin perusahaan Indonesia melaporkan terjadi ekspor di laporan keuangan perusahaannya, tapi di data BPS Indonesia tidak ada data ekspor dari pulp larut. Itu ada banyak sekali persoalan terkait tata data juga yang ada di BPS. Mungkin ini penting banget untuk mengingatkan stakeholder pemerintah dan badan di Indonesia, terutama juga adalah Badan Pusat Statistik mengenai data-data perdagangan karena berkaitan dengan kedaulatan, yaitu penerimaan negara, pajak, dan ekonomi kita. Nah, dan hal ini tampaknya menunjukkan bahwa April patut diduga pada tahun 2016 sampai 2018 juga mempraktikkan pengalihan keuntungan dengan kemiripan struktur dan akibat sebagaimana patut diduga dilakukan oleh TPL juga di tahun 2017 sampai 2016. Itu ringkasan dari laporan kawan-kawan di mana ternyata praktek-praktek ini bukan hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangannya, tapi yang melakukan aktivitas tersebut ada afiliasi ya, hubungan owner ya, hubungan benefit ya, beneficial owner satu sama lainnya. Kemudian saya menunggu lagi pertanyaan dari kawan-kawan yang lainnya atau ada yang ingin ditambahkan dari pembicara, atau saya ingin bertanya nih ya, saya pancing pertanyaan juga berkaitan dengan selain project and country by country report, Mas Yazid, dan mungkin tadi berkaitan dengan Mas Gunawan ya, dari TUK tadi, berkaitan dengan beneficial ownership. Ya, kita sudah memiliki peraturan presiden ya tahun 2018 nomor 13. Bagaimana efektivitas Perpres mengenai beneficial ownership ini untuk mencegah praktek-praktek seperti ini? Mas Edi Sutrisno atau Mas Gunawan dari TUK Indonesia, saya minta untuk memberikan komennya. Terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mary. Ini memang menjadi menarik ya. Di saat pemerintah kita punya regulasi bahwa semua perusahaan harus melaporkan siapa sebenarnya beneficiary ownership-nya, ownernya, tapi kemudian tingkat kepatuhan sangat rendah. Pada tahun yang lalu di bulan Desember, di saat kami melakukan review atas roadmap OJK, kami memaparkan tentang kepatuhan tersebut. Ternyata dari total perusahaan yang ada di Indonesia, itu hanya kurang lebih 0,7% yang melaporkan siapa sebenarnya pengambil manfaat utama dari korporasi tersebut. Jadi seharusnya regulasi ini sangat baik ya, sangat baik untuk diterapkan. Tetapi nyata-nyatanya bahwa tingkat kepatuhan korporasi sangat rendah atas itu. Saya kira ini menjadi catatan penting untuk OJK, untuk KPK, Kemenkeu gitu ya, untuk serius mengimplementasikan regulasi ini. Nah, ini tantangan besar di kita gitu ya, apalagi saat ini ada misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira penerapan ini semakin rumit. Nah, saya kira publik menjadi penting untuk memberikan desakan yang cukup kuat kepada pemerintah, terlepas dari situasi yang sulit ini, tetapi transparansi menjadi satu keharusan. Karena tanpa adanya itu, saya kira pemerintah akan gagal mencapai apa yang menjadi target pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam atau investasi dan segala macamnya. Saya kira begitu Mbak Mary. Tapi intinya bahwa terima kasih Mas Edi Sutrisno. Intinya bahwa kita sudah memiliki Perpres BO, tapi kepatuhannya masih sangat rendah sehingga didorong berbagai instansi untuk meningkatkan compliance tersebut. Ada pertanyaan dari Bloomberg. Ya, rekomendasi TII tadi yang dibacakan yang berkaitan dengan beberapa instansi dan juga hal-hal yang disebutkan tadi, apakah akan dilanjutkan kepada instansi atau kementerian terkait? Silakan Mas Yazid, ini rekomendasi dari Pajak Berkeadilan tadi yang dipresentasikan.
Iya, jadi kalau rekomendasi kita sebagai Koalisi Forum Pajak Berkeadilan sebenarnya sudah menyampaikan laporannya kepada KSP secara informal, tapi mungkin setelah peluncuran kali ini kita juga akan mengadakan serial audiensi serial ke beberapa instansi dan juga nanti akan exposure ke media internasional juga. Dan juga tadi nyambung juga terkait transparansi beneficial owner, kebetulan TI, Auriga, dan PWP bareng-bareng awal agenda tersebut di Stranas Pencegahan Korupsi. Dan setelah kita tahu itu dari implementasinya, ternyata memang kepatuhan perusahaan itu sangat rendah terkait laporan beneficial owner, hanya sekitar di bawah 10% dari sekitar 200 ribuan perseroan terbatas. Jadi ini juga salah satu kelemahan perusahaan sih, mereka tuh masih banyak yang belum melaporkan beneficial owner, dan terkadang ketika dia melaporkan beneficial owner yang dilaporkan cuma legal person atau perusahaan di atasnya. Jadi misalkan dalam konteks kasus ini, TPL itu ternyata dimiliki oleh Pinnacle Company yang terdaftar di Singapura. Di Singapura nanti ada lagi layarnya, ada lagi, nyampe bosen lah. Nah, seharusnya itu ketika pemerintah mewajibkan transparansi BO, perusahaan TBK itu kita cek BO-nya siapa, udah keluar namanya Pak Sukanto. Harus seperti itu, Mbak. Kalau kebijakannya berjalan, kebijakan Perpesnya. Ya, betul sekali, Mas Yazid. Terima kasih atas jawabannya. Jadi masih banyak PR kita berkaitan dengan BO, transparansi beneficial ownership, walaupun sekarang sudah menjadi bagian dari Stranas PK dan kepatuhannya masih di bawah 20%. Dan kalaupun dilaporkan masih ada barrier atau tantangannya, yaitu masih berhenti di legal person, belum beneficial ownership. Sekarang sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk dan berdatangan dari The VHRD 20 channel nih ya. Kementerian apa yang bisa memastikan mereka membayar pajak penghasilan yang sesuai sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia? Saya minta Mbak Herawati dari Prakarsa untuk memberikan tanggapannya. Silakan Mbak Herawati. Halo? Ya, kedengaran. Bisa didengar suara saya? Bisa. Silakan. Iya, sebenarnya kalau untuk kementerian apa, tadi di kesimpulan kami sudah memberikan rekomendasi bahwa di sini harus ada kerjasama antar kementerian, baik itu dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dari Bea Cukai. Jadi kalau secara kementerian mungkin yang lebih kita sasar yang untuk hal ini adalah Kementerian Keuangan seperti itu. Tapi kalau untuk biar masyarakat benar-benar merasakan manfaat, yaitu tadi harus ada kolaborasi antara Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ada KPK di sana, ada OJK juga. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada tambahan dari teman-teman, silahkan. Ada yang mau menambahkan yang lainnya atau kita geser ke pertanyaan selanjutnya? Ya, intinya tadi Mbak Herawati mengatakan perlu banget kerjasama, terutama Dirjen Pajak dan Bea Cukai, karena Bea Cukai ini pintu dari kegiatan ekspor-ekspor komoditas ya, produk-produk pengolahan sumber daya alam kita dan perekonomian kita karena berkaitan dan perdagangan internasional. Saya lanjut sedikit ke Mas Zaki Amali, nanti juga kita akan meminta tanggapan kepada semua narasumber, apa saja pelanggaran hukum atau pidana dari praktik pengalihan keuntungan ini. Yang pertama, kesempatan saya berikan kepada Mas Edi ya, dari Forest Watch Indonesia, ya, berkaitan dalam hal ini, dan juga mohon tanggapannya karena ini hulu banget ya, berkaitan dengan pulp gitu yang merupakan produk antara dari logging ya, beberapa jenis kayu yang pemegang HTI ya, HPH, HTI dan lain-lainnya gitu. Monggo juga dilihat ini apakah ada hubungannya dengan tata kelola di sektor hulu kehutanan yang masih challenging, Mas. Dan yang kedua, mohon dijawab pertanyaan Mas Zaki, Mbak Zaki berkaitan dengan pidana
pelanggaran hukum apa saja? Terima kasih. Nah, monggo, silahkan Mas Edi dulu ya dari Forest Watch, silahkan. Ya, makasih Mbak Mary. Saya Agung dari Forest Watch ya. Yang pertama tadi soal permasalahan di hulu, memang sampai saat ini sektor kehutanan, terutama di hutan tanaman industri juga masih sangat memiliki banyak kerjaan rumah yang harus diselesaikan ya. Selain tadi memang seperti yang saya paparkan bahwa mayoritas atau lebih dari 50% konsesi HTI ini berada di wilayah gambut yang kita tahu sangat rawan akan kebakaran hutan maupun emisi karbon di dalamnya. Selain itu juga deforestasi juga masih terus terjadi di lokasi-lokasi konsesi tersebut. Analisa kami terakhir 2013-2017 itu masih ada sekitar lebih dari 300.000 hektar hutan alam yang hilang dari konsesi tersebut, meskipun harusnya Apakah ada masalah dengan suaranya? Teman-teman yang lain apakah bisa mendengar? Oh iya. Iya, sekarang sudah nyambung. Ya, halo. Halo, ya. Sama, Mbak. Ya, tadi meskipun tadi kaitannya dengan deforestasi, meskipun harusnya mereka melakukan penebangan untuk kayu-kayu hutan tanamannya, akasia untuk RAPP maupun eukaliptus untuk TPL, tapi nyatanya masih saja terjadi deforestasi. Pun dengan konflik yang juga masih banyak terjadi di utamanya TPL ya, masih banyak terjadi pelanggaran hutan-hutan kemenyan yang juga ikut tergusur penebangan yang dilakukan TPL. Itu untuk soal permasalahan di hulu. Nah, untuk pelanggarannya sendiri tadi mungkin nanti teman-teman yang lebih paham soal kesalahan hukumnya untuk kedua kasus ini. Namun menurut saya tadi terkait tadi penggunaan HS code yang berbeda tadi karena merugikan ya, karena apa yang mereka produksi, apa yang mereka ekspor dissolving pulp tadi ternyata secara dibukukan atau dicatat itu hanya pulp grade kertas gitu, dan tadi perbedaannya sangat tinggi nilainya dan sangat menimbulkan kerugian bagi negara. Mungkin itu dari saya. Jangan berpindah dulu Mas, saya masih tidak beranjak dari Mas Agung karena ada pertanyaan lanjutan dari kawan-kawan di Riau. Bagaimana dengan perusahaan bubur kertas di Riau? Kalau ini kan case di Sumatera Utara, bagaimana dengan bubur kertas di Riau? Mungkin Anda sebagai pengamat kehutanan dan ini cukup tahu dengan kondisi di sana, pendapatnya, opininya, silahkan. Iya, saya rasa tidak berbeda jauh ya, baik di Sumatera Utara maupun di Riau, karena kita tahu juga bahwa di Riau malah memang bisa dibilang pusatnya ada RAPP dan APP di sana, dan mayoritas HTI atau sumber bahan baku untuk mensuplai kilang pulp mereka itu ada di Riau. Selain itu juga ada di Kalimantan, tapi di Riau pun sama. Lalu banyak lahan gambut yang digunakan untuk konsesi HTI mereka gitu kan, dan ini juga diperparah pada saat musim kemarau dan dibuktikan di beberapa tahun lalu bahwa banyak juga konsesi mereka yang terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu, Mbak. Iya, terima kasih sekali Mas Agung. Sekarang saya ingin bergeser ke Mbak Mona nih, terutama berkaitan dengan data-data perdagangan dan juga ini banyak sekali persoalan karena gap data perdagangan, data internasional daerah dalam negeri, dan juga menghitung estimasi ya, dari ini keren banget laporannya karena ada estimasi nilai kerugian maupun nilai pajak yang hilang ya, sekitar 1, sekian triliun, dan nilai profit shifting-nya sekitar 3 atau 4 sekian triliun tadi ya. Monggo Mbak Mona dari Auriga Nusantara, bagaimana nih menghitung potensi kebocoran-kebocoran itu dari laporan dan menjawab pertanyaan Mbak Zaki, apa saja pelanggaran hukum atau pidana dari praktek pengalihan keuntungan tersebut? Silakan Mbak Mona. Ya, terima kasih Mbak Mary. Sebenarnya di dalam laporan ini kami tidak menyebutkan bahwa
perusahaan melakukan hal yang tindak pidana atau ilegal itu. Namun laporan ini lebih memfokuskan bahwa ada temuan bahwa perusahaan melakukan profit shifting dengan salah lapor produk yang ia ekspor ke Cina, yaitu pulp larut dilaporkan sebagai pulp kelas kertas. Nah, sementara profit shifting itu kan termasuk transfer pricing juga tergantung kepada pemerintah juga untuk yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ini merupakan perbuatan ilegal atau tidak. Nah, dalam hal ini kami akan menyerahkan hasil ini kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis lebih lanjut, misalnya laporan keuangan TPL dan juga April Group dan laporan dokumen-dokumen lainnya termasuk yang ada di PPS dan di Bea Cukai. Jadi lebih ke situ sih. Bahwa memang perusahaan melakukan profit shifting, mengalihkan keuntungannya ke negara suaka pajak dengan dengan melaporkan harga yang lebih rendah di Indonesia, tapi menjual dengan harga yang lebih tinggi di negara-negara suaka pajak seperti Makau. Di mana akibatnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang terdaftar di Makau ini jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima oleh TPL atau April di Indonesia. Dan kita tahu sendiri bahwa tarif pajak di negara-negara suaka pajak itu jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, sehingga ya, Indonesia selaku pihak yang produksi atau terjadinya aktivitas ekonomi, aktivitas eksploitasi SDA tidak mendapatkan nilai ekonomi yang full dari atau manfaat yang full dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh TPL dan April. Nah, gitu Mbak Mary? Iya, terima kasih Mbak Mona. Jadi penting sekali tadi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pengalihan keuntungan, sehingga kenapa tadi di laporan terakhir memberikan rekomendasi kepada Dirjen Pajak ya Mbak Mona, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada perusahaan yang diduga ini dari hasil perhitungan kawan-kawan, dan kemudian sangat besar kemungkinan untuk masuk kepada investigasi lebih lanjut ya. Saya beralih kepada Mas Bona dari Infit. Nah, bagaimana Anda melihat ini kan industri pulp and paper, di hulunya ada industri industri ekstraktif, kehutanan, kemudian di tengah-tengahnya ini ada banyak badan-badan yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, terutama berkaitan dengan yurisdiksi pajak kita. Dan Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian AHO juga termasuk untuk beneficial ownership dan sebagainya. Tapi secara makroekonomi, dalam kerangka mencapai kesejahteraan masyarakat, apalagi sekarang ini terjadi defisit fiskal ya, dan tax ratio kita yang terendah di Asia Pasifik bahkan turun, dan Omnibus Law juga memberikan insentif banyak berkaitan dengan pajak maupun juga pendapatan pajak. Bagaimana pendapat Mas Bona terkaitan dengan masa depan pembangunan kita ya, terutama juga untuk pencapaian SDGs. Terima kasih. Silahkan Mas Bona. Ini pertanyaannya berat sekali ya. Masa depan ya Mbak. Masa depan pembangunan itu ya. Ya, tapi terima kasih Mbak Mona untuk pertanyaannya. Sebuah pertanyaan makro mengenai tentunya masa depan pembangunan kita berhubungan dengan pendanaan pembangunan ya, kalau kita berbicara saat ini. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan tax ratio dengan GDP dengan tax ratio kita memang sangat rendah gitu, bukan rendah ya, dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara misalnya kita cukup tertinggal gitu ya. Dan pertanyaannya kan sebenarnya sumber-sumber pendanaan apa saja sih yang bisa dilakukan gitu ya, didapatkan untuk menjamin pendanaan pembangunan di Indonesia ke depan. Saya akan menjawab tadi salah satunya sudah disampaikan, yaitu mengenai penerimaan pajak gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah itu harus dapat gitu ya memastikan
penerimaan pajak itu benar-benar tercapai. Karena kita ketahui sendiri juga beberapa tahun terakhir sepertinya penerimaan pajak kita kurang menggembirakan dan lebih menggembirakan dari penerimaan cukai kalau tidak salah ya. Nah, ini kita coba menawarkan salah satunya ada seperti kegiatan yang dilakukan oleh TPL gitu ya, profit shifting, yang sepertinya dari mekanisme pengawasan itu masih cukup kurang menggembirakan atas laporan-laporan tersebut. Kalau kita lihat sendiri pada situasi COVID ini sendiri, pemerintah cenderung mendapatkan dana penanganan itu dengan cara misalnya memangkas belanja pemerintah misalnya. Seperti belanja negara itu dikurangi dari kementerian lembaga, kemudian realokasi APBD, kemudian pengurangan penyertaan modal negara di BUMN, realokasi untuk dana desa. Jadi mindset-nya mungkin bagaimana kemudian melakukan intensifikasi efisiensi anggaran dari pemerintah. Padahal sebenarnya kita ketahui sendiri ada penerimaan-penerimaan yang bisa diekstensifikasi sebenarnya dari kegiatan-kegiatan atau pembiayaan dari lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri. Salah satunya yang kita coba tampilkan saat ini. Jadi banyak sekali dan penting juga mungkin dari sisi kelola itu ke depan penting untuk diperbaiki agar mendukung usulan kita bahwa pendapatan negara misalnya dalam situasi bencana seperti ini tidak harus dengan melakukan misalnya pengetatan anggaran dalam negeri gitu misalnya. Kita bisa mengambil misalnya penegakan hukum dari laporan-laporan seperti ini misalnya. Ke depan bagaimana dengan Iya, itu aja terima kasih Mas saya. Bona. Tax rate kita Mbak. sangat rendah ya, sekitar 11% ya, compare to GDP, dan kita pasti masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Saya geser sedikit ke Mbak Herawati. Mbak Herawati tadi ada praktek-praktek penentuan harga-harga transfer nih ya, antara perusahaan afiliasi nih ya. Perusahaan afiliasinya beda negara gitu ya, beda yurisdiksi pajak gitu, dan tarif mencatat penghasilan yang seharusnya tadi lebih besar jika misalnya dari awal sudah dicatat misalnya 1 tonnya itu $1.600 seperti itu. Tapi balik lagi, apakah ini ilegal atau tidak itu semua kami serahkan ke pemerintah. Kami di sini hanya mencoba memperlihatkan data-data yang telah kami kumpulkan dan coba kami analisis. Begitu Mbak, apakah sudah menjawab pertanyaan atau seperti apa? Iya, saya kira cukup menjawab Mbak Herawati, tapi saya ingin melanjutkan sedikit di dalam pengaturan harga ini kan selalu ada praktek rekayasa nilai faktur penjualan ya, seperti yang tadi Anda presentasikan. Bagaimana itu bisa terjadi dan supaya tidak terjadi lagi harusnya seperti apa tuh? Memeriksa atau melakukan investigasi terhadap kebenaran dari nilai faktur penjualan dari kegiatan trading kita. Ada komentar Mbak Herawati? Jadi untuk bagaimana untuk memastikan bahwa harga atau katakanlah kode yang diberikan itu sama dengan kualitas barang itu sendiri, tentu di sini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan gerbangnya untuk menentukan apakah, jadi kayak diperiksa betul-betul gitu loh, apakah ini benar A dengan harga yang sesuai atau tidak. Seperti itu sih Mbak, kalau dari saya. Betul, jadi barang fisiknya dan juga fakturnya ya. Kita geser sedikit, apakah peneliti ini juga melihat financial distress dari TPL? Silakan Mas Gunawan. Saya kira ini tepat dikomentari sama Mbak Mona dan Mbak Hera, Mbak Mary. Oh ya, baik. Kita oper ke Mbak Mona. Bagaimana Mbak Mona profil umum dari laporan keuangan perusahaan ini? Membukukan laba atau rugi dari sekian tahun tersebut secara umum? Silakan. Suaranya Mbak Mona belum masuk. Oke, masih unmute ya. Nah, sebenarnya salah satu udah Mbak Mary udah kedengeran.
Sebenarnya salah satu yang sumber yang digunakan dalam laporan ini termasuk laporan keuangan dari TPL selama kurang lebih waktu 10 tahun ya, sudah 10 tahun. Nah, seperti yang tadi ada di slide-nya Mbak Hera, ada tabel-tabel gitu, terlihat bahwa sebenarnya memang TPL memiliki nilai sales yang sangat tinggi gitu. Sekitar saya harus lihat lagi angkanya. Namun jika kita bandingkan dengan pajaknya rendah gitu, apalagi jika dibagi dengan nilai per ton. Nah, seperti yang disampaikan oleh presenter sebelumnya bahwa ini diakibatkan karena TPL melaporkan harga produk yang lebih rendah gitu di Indonesia, sementara nilai yang sebenarnya dilaporkan di PIMAKA atau perusahaan yang terdaftar di negara-negara suaka pajak gitu. Nah, hal ini karena TPL menampilkan atau melaporkan nilai produk yang lebih rendah, mengakibatkan sangat minimnya profit yang dimiliki atau diterima oleh TPL gitu. Bahkan untuk saya harus cek lagi tahunnya, tahun berapa TPL pernah mengalami kerugian gitu. Nanti bisa saya share lagi ya data lebih jelasnya untuk kerugian di tahun kapan. Jadi gitu sih Mbak Mary, karena mereka melakukan produk yang lebih rendah, sementara yang dijual oleh perusahaan afiliasi itu jauh lebih tinggi, maka mereka hanya mendapatkan profit yang minimum gitu. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Mona. Ya, terima kasih Mbak Mona. Ya, saya kira itu dari teman-teman yang meneliti laporan keuangan sudah memberikan gambaran, tapi mungkin perlu dicatat nih Mas Primeson dari Manajemen Kehutanan UGM, meskipun laporan keuangan terlihat mengalami financial distress, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi indikasi adanya pengalihan keuntungan ya, karena justru pengalihan keuntungan itu kelihatannya tidak profit gitu, tapi ternyata ada aktivitas yang lainnya. Dan itu kalau bagi teman-teman yang melakukan investigasi dari sisi keuangan, itu tidak cepat percaya dengan adanya financial distress dari sebuah perusahaan. Dan mungkin ada faktor-faktor lain ya, apakah kondisi perekonomian dan lain-lainnya, seperti COVID dan sebagainya, itu mendukung gitu. Tapi kalau dilihat dari mungkin data ekspor impor baik-baik saja, perdagangannya, industrinya juga hidup dan sebagainya, itu terlihat tidak wajar kalau dikatakan profitnya rendah atau unprofit dan sebagainya. Nah, saya akan melangkah kepada penutupan ya. Nanti saya minta komentar terakhir dari setiap presenter mengenai rekomendasi. Ya, rekomendasi berkaitan dengan perbaikan apa dari pertemuan-temuan ini, apa yang harus dilakukan oleh instansi terkait, ya, baik terkait dengan sektor hulu, tata kelola hutan dulu, nanti saya persilahkan kepada FWI. Kemudian yang kedua dari sisi perdagangan dan juga data, ya, kepada Mbak Mona. Keenam adalah Mas Yazid dari TII, bagaimana berkaitan dengan standar reporting dan keterbukaan data beneficial ownership. Itu untuk penutup komen dan rekomendasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Kesempatan pertama kepada Mas Agung dari Forest Watch Indonesia, dari yang paling hulu. Silakan Mas Agung. Mary. Ya, yang pertama kalau rekomendasi saya sebenarnya bisa diawali dengan adanya koordinasi yang baik antara misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu Kementerian Perdagangan, lalu juga bagian ekspor di pelabuhan ya, karena misalnya data produksi itu kan misalkan di kehutanan itu ada di data RPBBI misalnya, karena bahan baku berapa yang digunakan, hasilnya di laporan per tahunannya itu juga kelihatan berapa produksi pulp, berapa kayu yang digunakan. Nah, itu bisa disinkronkan dengan nanti hasil produksi mereka yang dijual misalnya diekspor. Kemudian Perdagangan juga bisa merefer ke laporan yang TPL buat di RPBBI gitu. Dan itu juga nanti bisa disinkronkan lagi jika misalkan hasil produksi itu diekspor, sehingga kan dari riset ini kita cross checknya itu dari hanya 2 itu ya,
Tapi apabila misalkan kementerian itu saling terkoneksi dan berkoordinasi dengan baik, harusnya ini akan lebih mudah dilihat gitu, di mana sebenarnya bocor atau selisihnya itu di mana. Ya, terima Mungkin kasih itu dari Mas saya, Mbak. Agung. Selanjutnya kepada Mbak Mona ya, yang berkaitan dengan data dan juga trading, perdagangan. Sekaligus ada pertanyaan selipan nih ya dari Mas Felix Lamuri tentang HS Code tadi, HS Code di BPS. HS Code berbeda tapi barangnya sampai ke Makau. Apa fungsi dari bea cukai? Nah, ini berkaitan dengan bea cukai tadi, sepertinya sudah sempat disinggung ya. Bukan hanya ngecek HS-nya, tapi barangnya benar nggak dengan HS-nya. Sepertinya seperti itu. Lalu, apakah ada potensi pelanggaran dari custom kita? Nah, Mbak Mona silahkan. Perbaikan data, trading, dan penguatan custom. Sekaligus penutup nih. Komen terakhir dan rekomendasi ya Mbak Mona. Suaranya belum masuk. Mbak Mona? Halo? Apa suara saya yang putus? Masuk, Mbak. Oke. Mbak Mona? Sepertinya ada masalah nih suara kita ke beliau. Halo, Mbak Mona? Oke, kita Mbak Mona bisa mendengar kita? Mbak Mary, menanggapi yang pertanyaan Felix Lamuri dulu ya? Iya, itu baru kemudian penutup. Iya, betul. Silakan lanjut. Bisa? Iya, bisa. Bisa, lanjut. Ya. Menanggapi pertanyaan dari Felix Lamuri dulu ya. Aku tadi agak putus-putus, Mbak. Ya, silakan Mbak Mona menanggapi pertanyaan Felix, kemudian memberikan komen dan rekomendasi penutup. Silakan. Ya, sebenarnya mengapa HS Code berbeda ini tapi bisa sampai Makau? Kalau kita lihat kan, contohnya untuk TPL itu dia kan mengekspor pulp larut atau yang dia laporkan sebagai pulp kertas itu tidak langsung ke pembeli akhir di Cina itu, tapi melalui perusahaan terafiliasi di Makau, yaitu DP Makau. Nah, berdasarkan temuan kami, ketika dokumen ekspor yang di Indonesia dia mencatatkan sebagai pulp larut hingga ke sampai di DP Makau. Kami menduga tampaknya perusahaan DP Makau ini membuat invoice yang baru gitu, yang mencatatkan bahwa barang yang mereka terima itu adalah pulp kelas larut sebelum akhirnya dijual ke pemilik akhir di Cina, sehingga terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan gitu. Nah, sebenarnya untuk fungsi dari bea cukai, nah sekalian rekomendasi juga disampaikan sesuai yang disampaikan oleh Yazid tadi, bahwa memang harus ada pemeriksaan gitu terhadap petugas bea cukai di Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Buatan, di mana pelabuhan ini sering merupakan pelabuhan yang digunakan oleh TPL dan April untuk mengekspor kelas kertas dan pulp larut itu gitu. Mengapa sampai bisa lolos barang yang berbeda dilaporkan dengan HS Code yang berbeda gitu. Meskipun sebenarnya bea cukai sendiri pernah mengatakan bahwa sebenarnya pulp larut itu tidak ada bea ekspornya gitu. Tapi meskipun tidak ada bea ekspor, jika perusahaan melaporkan harga yang salah atau produk yang salah, tentu itu akan berakibat terhadap pendapatan PPh badannya yang lebih rendah gitu. Dan pasti akan berdampak juga terhadap penerimaan pajak negara Indonesia yang lebih rendah meskipun tidak ada bea ekspor dari pulp larut itu gitu. Nah, untuk data dan perdagangan ya sama sih, lebih fokus ke mungkin KPK juga perlu menyelidiki gitu bagaimana sih proses ekspor atau pengawasan ekspor oleh bea cukai gitu. Nah, nanti laporan ini juga akan kami tindak lanjuti ke KPK, mungkin bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membuat gitu, apa sih hasil investigasi bagaimana ini bisa lolos gitu. Mungkin gitu aja, Mbak Mary. Ya, menarik sekali. Poin menarik berkaitan dengan barang ya untuk diekspor, meskipun HS-nya itu adalah jenis ya, dianggap pulp larut itu tidak memiliki bea ekspor, tetapi bea cukai wajib juga untuk melakukan verifikasi antara barang yang sesungguhnya dengan ketepatan HS. Karena mungkin bukan berkaitan dengan bea ekspor, tapi bea yang lainnya, yaitu
keuntungan perusahaan terkait dengan profit. Nah, ini penting sekali untuk diawasi dan juga rekomendasi bagi Bea Cukai. Saya lanjutkan kepada Mas Edi Sutrisno berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas ya, transparansi data-data apa yang perlu ditransparankan agar praktek penghindaran pajak melalui pengalihan keuntungan ini bisa dihindari ke depannya. Ya, tapi lebih besar daripada itu. Selain itu, saya kira menjadi penting untuk semua kementerian ya terkait untuk serius melakukan due diligence, melakukan pengecekan terkait dengan berapa produksi dan berapa yang mereka ekspor, serta seperti yang disampaikan Mbak Mona tadi perlu dicek karena dalam banyak pengalaman begitu banyak perusahaan melakukan manipulasi, baik manipulasi produksi bahkan sampai pada manipulasi di laporan keuangan, dan ini tidak hanya terjadi pada satu perusahaan. Nah, untuk itu saya kira di sini Kementerian Teknis perlu bersinergi secara serius, secara lebih intens, lebih sinergi Kementerian Teknis atau lembaga teknis dengan penegakan hukum, gitu ya. Saya kira dan ini tidak bisa hanya dipimpin oleh satu kementerian, tetapi harus di leading oleh presiden langsung. Saya kira mafia pajak ini sudah berkelindan sejak lama, berpindah dari satu sektor ke sektor yang lain, dan untuk itu sangat dibutuhkan sinergi dan penegakan hukum yang serius dan tidak hanya sekedar pemaafan gitu. Saya kira itu Mbak Mary. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mas Edi Sutrisno, penting sekali, dan ini juga menjawab bagian dari pertanyaan Mas Arif dari Bogor berkaitan dengan ketepatan data di dalam dokumen proses yang dalam pengajuan SVLK terkait dengan produksi tadi ya, penting sekali dari hulu ke hilir. Dan hal penting dari Mas Edi Sutrisno ini pentingnya leadership di dalam memberantas yang disebut dengan tax avoidance ini, terutama dari presiden dan kemudian diturunkan kepada jajaran menteri, dirjen pajak dan yang lain-lainnya, dan pentingnya kolaborasi. Saya lanjut kepada Mas Yazid, bagaimana berkaitan dengan pengaturan standar reporting atau pelaporan ini dan untuk mencegah transfer pricing dan pembukaan beneficial ownership. Silakan Mas. Kalau terkait beneficial ownership, sebaiknya itu perusahaan melaporkan natural person ya. Jadi siapa sih individu yang secara de facto mengendalikan perusahaannya, itu nggak mesti dia yang punya saham terbesar, tapi harusnya dia tuh yang bisa mengendalikan direksi, bisa copot direksi, dan intinya bisa mengkomandoi seluruh aksi korporasi lah, seperti itu. Dan terkadang memang jebakannya ada beberapa praktik pinjam nama yang rutin dipakai oleh perusahaan. Jadi misalkan dia ternyata ada yang punya mobil atas nama sopir, padahal yang punya majikannya. Seringkali seperti itu kalau dianalogikan ke perusahaan. Nah, ini juga seharusnya pemerintah juga secara proaktif melakukan verifikasi kebenaran dari data-data yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian juga sebenarnya penting juga pentingnya interoperabilitas data. Jadi datanya itu bisa digunakan, data BO-nya itu nggak cuma berdiri sendiri, misalkan dikawinkan dengan data LHKPN, atau misalkan dia dikawinkan dengan data untuk mencegah konflik kepentingan, misalnya data konflik kepentingan, biar datanya itu bisa bunyi, dan misalkan ketika dia misalkan ada suatu perusahaan yang bertransaksi dengan orang-orang yang dianggap sebagai political exposed person, itu bisa semacam muncul notif kalau transaksi ini high risk karena berpotensi dikorupsi gara-gara adanya orang-orang politik yang main di transaksi tersebut. Sebenarnya itu juga ada pentingnya interoperabilitas biar data beneficial ownership itu juga bunyi. Ya, terima kasih Mas Yazid. Penting sekali terkait dengan standar pelaporan, compliant beneficial ownership, sampai pada interoperabilitas dari data ya. Ini adalah salah satu standar dari open data dan satu data. Kita sudah memiliki perpres mengenai satu data. Mudah-mudahan itu efektif untuk perpajakan ya, untuk menghindari praktek-praktek penghindaran pajak. Yang terakhir kepada Mas Bona lagi-lagi kita balik ke makro pembangunan. Apa rekomendasi Anda terkait dengan koordinasi antar badan dan kementerian yang ada agar praktek-praktek seperti ini dapat dihindari dan optimal bagi pencapaian fiskal kita dan pembangunan nasional? Ini juga mungkin
Anda bisa menyebut berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah ataupun target strategis nasional dari sisi ekonomi pembangunan. Silakan Mas Bona sebagai penutup. Oke, ya, terima kasih. Ya, makasih Mbak Mary, moderator. Rekomendasinya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung ya, dari Forest Watch sebenarnya adalah tata kelola ya, koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga pemerintah, kemudian tadi juga dari Mas Ferdian mengenai compliance, interoperabilitas, yaitu intinya yaitu open government ya. Tapi ada satu hal juga ya sih yang menarik dari sini, yaitu pentingnya tata kelola atau proses di mana juga melibatkan kelompok lain seperti saat ini yang sedang dilakukan, yaitu kelompok masyarakat sipil. Jadi bagaimana kemudian koordinasi-koordinasi ataupun hal-hal mengenai perbaikan dan lain-lain kementerian lembaga, tapi juga harus melibatkan masyarakat sipil dan yang memberikan masukan kepada perbaikan-perbaikan tersebut. Itu yang saya sampaikan sebenarnya, Mbak Mary, kuncinya adalah pelibatan kelompok non pemerintah ya. Itu juga penting sebenarnya dalam perbaikan-perbaikan ke depan, khususnya dari sisi koordinasi, kemudian dari agenda pembangunan tadi yang disampaikan. Saya sekali lagi juga menyampaikan potensi-potensi pendapatan itu sangat besar sekali, khususnya dari penerimaan pajak masih bisa ditingkatkan. Ada banyak sekali praktek-praktek penghindaran pajak, salah satunya juga kita sampaikan saat ini. Dan yang penting adalah harapan kita, laporan ini kan laporan yang lebih teknis daripada Februari lalu oleh media. Jadi harapan kita bukti penting untuk ditindaklanjuti atau ditanggapi oleh otoritas berwenang, dalam hal ini pemerintah. Jadi bagaimana kemudian laporan ini ditindaklanjuti dan bisa memberikan dana tambahan atau penanganan dalam konteks COVID saat ini, karena kita tahu konteks COVID tidak hanya mungkin 1 tahun atau 2 tahun, tapi akan memberikan dampak hingga mungkin 5 tahun ke depan dari sisi perbaikan kondisi pasca COVID. Itu aja Mbak Mary, terima kasih. Iya, yang terakhir dari Mbak Herawati tadi dari Prakarsa, ini sebagai pengampu, sebagai bagian dari gerakan koalisi pajak berkeadilan, bagaimana rekomendasi Anda berkaitan dengan perbaikan-perbaikan tata kelola perpajakan dan juga untuk mencapai target pembangunan ekonomi dan juga industri mungkin ya di tingkat nasional. Mbak Herawati, waktu sebagai penutup saya berikan, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau untuk secara spesifik tadi rekomendasi sudah disampaikan oleh kawan saya sebelumnya, tapi mengingatkan lagi bahwa kami merekomendasikan supaya untuk kasus ini Direktorat Jenderal Pajak itu mengaudit kembali laporan keuangan PT TPL dan perusahaan operasional, pemasaran dan induk grup April. Jadi guna menentukan apakah perusahaan tersebut melaporkan penghasilan kena pajak secara adil dan akurat dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Tambahan lagi tadi otoritas bea cukai, apakah PT Tobapa dan April Group ini mematuhi seluruh peraturan undang-undang yang mengatur pengklasifikasian ekspor menurut kode HS yang benar dan pelaporan harga yang mencerminkan nilai produk yang dikirim. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian sebenarnya kalau untuk prinsip kewajaran transfer pricing itu sudah diatur regulasinya oleh perpajakan regulator perpajakan di Indonesia. Namun mungkin perlu adanya perintah itu harus benar-benar clear dan detail mengatur prinsip kewajaran dan transfer pricing tersebut. Dan selain itu, di sini memang untuk meningkatkan transparansi itu harus ada penguatan kerjasama dalam pelaksanaan country by country report. Gitu sih Mbak, kalau dari saya.
Ya, menarik sekali berkaitan dengan penegakan prinsip-prinsip dan peraturan berkaitan dengan transfer pricing tadi ya. Saya kira pemerintah sudah banyak juga peraturan yang ada dan ada hal menarik juga dari Mas Bona berkaitan dengan kerjasama atau kolaborasi dengan non-state actor. Ya, di banyak, saya kira pembangunan modern sekarang sudah banyak melakukan yang kita sebut dengan multi stakeholder group, ya, model dialog multi pihak seperti itu. Dan tentunya untuk mendorong hal itu kita memerlukan civic space yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih Mbak Hera dari poin terakhir berkaitan dengan tata kelola pajak dan tadi rekomendasi sudah sangat detail. Ada lebih detailnya lagi di laporan yang teman-teman semua bisa download ya, baik versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan jangan lupa juga bagi kawan-kawan media ada siaran persnya yang bisa Anda akses di link yang ada di komen YouTube dari kawan-kawan panitia dari Auriga Nusantara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh presenter yang melaunching laporan ini. Kita ucapkan selamat atas laporannya dan tentunya kita meminta tanggung jawab dan tindak lanjut dari badan-badan yang direkomendasikan tadi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, melakukan audit, dan juga langkah-langkah aksi yang lebih konkret. Dan tadi saya mendapat kabar Koalisi Pajak Berkeadilan juga diterima untuk melakukan audiensi dengan beberapa instansi, salah satunya hari ini adalah KSP yang Bapak Kepala KSP bersedia menerima teman-teman Koalisi Pajak Berkeadilan dan nanti kita lihat bagaimana tanggapannya. Dan sebagai penutup, saya pikir laporan ini sangat baik ya untuk masyarakat, untuk publik, untuk pemangku kepentingan, pemegang yurisdiksi ya dan juga otoritas perpajakan untuk melakukan tindakan-tindakan law enforcement, salah satunya yang diawali tentunya dengan penyelidikan dan lain-lainnya, dan juga berkaitan dengan tata kelola ekonomi sumber daya alam kita, baik dari hulu, ya sektor kehutanan maupun sektor menengah perdagangan, dan juga pendataan, baik berkaitan dengan custom atau bea cukai, juga pendataan perdagangan di BPS, begitu juga dengan Kementerian Keuangan, dan berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi korporasi, berkaitan dengan beneficial ownership, data-data TPDoc bagi misalnya yang terafiliasi, kemudian country by country report maupun project by project report dari perusahaan-perusahaan di dalam laporan keuangannya. Dan hal ini adalah kontribusi yang sejalan dengan tujuan dari pembangunan nasional, terutama spesifiknya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, terutama penerimaan